Arus bawah di perairan Teterang bertambah kuat. Penyelaman segera dihentikan dan tim naik ke kapal setelah melakukan deko stop sekitar 5 menit. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Pada hari kedua riset, dilakukan uji CTD atau Condensativity Temperature Depth. Instrumen yang dipakai adalah CTD Profiler yang dipasang pada kerangka khusus serta dilengkapi dengan 6 buah tabung water sampler yang masing-masing berkapasitas 1,6 liter. Tabung ini akan digunakan untuk mengambil contoh air laut di berbagai kedalaman tertentu untuk mendapatkan kadar nitrit dan fosfat. Pada CTD terdapat chip memori yang dapat merekam data temperatur, kedalaman, serta daya hantar atau konduktivitas air laut untuk kemudian didapat data salinitas atau kadar garam air laut. Selat Bonerate kita mengambil beberapa lapis kedalaman, yaitu kedalaman permukaan yaitu 2 meter, kemudian 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 dan 25 meter. Kita ambil airnya, kemudian kita masukkan ke dalam botol-botol sampel, kemudian setelah kita tandai untuk stasiun dan kedalaman air, kita masukkan ke dalam freezer. Di sini supaya kita masukkan dalam freezer supaya beku dan tidak merubah kondisi fisik dari air tersebut. Nah, nantinya air ini akan kita bawa ke laboratorium untuk kita analisa nutrien, kandungan nutriennya. Kandungan nutrien adalah seperti nitrat dan fosfat. Kemudian kita akan juga lihat kandungan planktonnya atau mungkin klorofilnya. Jadi maksud dari untuk melihat parameter-parameter tadi adalah melihat tingkat kesuburan dari perairan Selat Bonerate tersebut. Selain itu, uji CTD dapat menganalisa lebih lanjut fenomena perairan seperti arus laut. Berdasarkan hasil pengolahan data CTD di laboratorium, ternyata Selat Bonerate dipengaruhi oleh arus lintas Indonesia. Riset di perairan Bonerate hanya satu misi kecil yang belum bisa menggali secara total potensi kelautan bangsa Indonesia. Namun demikian, kinerja Widodo beserta rekan-rekannya adalah satu langkah maju bagi perkembangan dunia kelautan dan perikanan di Indonesia. Haluan pun diarahkan ke tujuan riset berikutnya.
Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Pada tahun 1854 sampai dengan 1862, Alfred Russel Wallace, seorang peneliti Inggris, dengan dukungan dari National Geographic Society, melakukan ekspedisi ilmiah ke Asia Tenggara. Untuk memperingati 150 tahun ekspedisi Wallace, sejumlah peneliti muda Indonesia bersama dengan tim Expedition Metro TV melakukan berbagai penelitian kelautan untuk menguak tabir perairan di sekitar garis Wallace. Penelitian ini dinamakan Ekspedisi Wallace Indonesia 2004. Setelah seminggu lebih melakukan riset di Pulau Bonarate, tim segera bersiap melanjutkan perjalanan menuju pulau terakhir, yaitu Pulau Kakabia. Pulau ini hanya berupa titik kecil yang terletak di tengah Laut Sulawesi, di antara Pulau Bonarate di bagian selatan dan Pulau Buton di utara. Perjalanan menuju Pulau Kakabia ditempuh selama hampir 15 jam. Tidak banyak orang yang tahu akan keberadaan pulau ini. Hanya beberapa nelayan saja yang memberanikan diri untuk mencari ikan di sekitar pulau ini. Tuh Rik, kelihatan Rik, karangnya tuh sebelah situ kan. Itu berapa tuh? Paling sekitar 100 meter ya. Tapi itu dia langsung drop off ke bawah tuh. Langsung terjal. Kayaknya mungkin di bawah bisa ada ceruk-ceruk lah gitu. Jernih banget. Jadi rencana kita akan melakukan survei dulu seputar ini Kakabia. Nanti kami kembali jam 5. Nanti malamnya kita akan koordinasi lagi. Besok kita akan mengatur strategi untuk besok. Gitu aja. Setelah membuang jangkar, speedboat diturunkan, tim mencoba mendarat di salah satu bagian pantai Kakabia. Kita mencoba ke arah sana, Pak. Pasti dangkal lagi di depan. Rumah ada dalam, tapi langsung di sini dia tidak bisa merapat karena langsung karang lagi dari sini. Di kolam. Berarti ini kolam ini. Kakabia adalah pulau yang sunyi, jauh dari peradaban, tetapi menyimpan misteri potensi alam yang unik. Sebagian besar pulau ditumbuhi pohon jenis mangrove yang merupakan sarang yang cocok bagi para burung camar. Tanpa diduga, tidak lama setelah mendarat, perairan di sekitar pulau mulai surut dengan drastis. Tim terjebak oleh barrier, sehingga harus menarik speedboat menuju perairan yang lebih dalam.
Makasih ya, ketemu nanti. Ya, Bos. Gila kan? Kenal lili laut gue. Setelah sekitar 2 jam, akhirnya tim bisa menemukan celah di antara barrier sehingga bisa kembali ke kapal pinisi. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Keesokan harinya, tim mencoba mendarat pada sisi pulau yang lain, mengikuti jalur yang biasa dilalui oleh para nelayan. Tim mencoba masuk ke dalam pulau dengan menembus hutan mangrove yang berduri. Akhirnya, tim sampai pada daerah yang terbuka. Di sini suara camar putih semakin jelas dan terlihat ratusan camar penghuni Kakabia. Populasi camar di daerah karang tropikal sangat tergantung pada sejauh mana tingkat isolasinya terhadap manusia. Semakin jauh dari pengaruh manusia, akan semakin banyak populasinya. Sarang camar sebagian besar di atas pohon. Kematian anak camar terjadi saat anak yang baru menetas diabaikan oleh induknya. Kakabia pun menyisakan berbagai fosil hewan laut berumur jutaan tahun. Menurut sejarahnya, Pulau Kakabia adalah pulau yang terangkat dari dasar laut berjuta-juta tahun yang lalu. Di sela-sela kesibukannya, tim menyempatkan diri untuk memancing bersama kru kapal dan menikmati makan siang. Sudah. Satu. Pengamatan terumbu karang dimulai dengan transek di sekitar drop-off atau tebing terjal di bawah laut. Tim ekspedisi Wallasey adalah peneliti pertama yang mencoba mendata ekosistem bawah laut Kakabia. Keanekaragaman jenis dari terumbu karang yang ada di Pulau Kakabia ini lebih tinggi dibandingkan dengan keanekaragaman jenis karang yang ada di Pulau Teterang. Di sini kami bisa melihat cukup beragam jenis karang. Ada yang karang masif, submasif, kemudian karang bercabang. Kita temui juga banyak ikan murai L di sini. Kemudian spong juga lebih beragam dibandingkan yang ada di Pulau Teterang. Kalau untuk soft coral mungkin kondisinya hampir sama dengan yang ada di Pulau Teterang. Terumbu karang hidup dengan menyerap energi dari sinar matahari. Pada daerah dengan sinar matahari yang maksimal, yaitu di daerah tropis, terumbu karang akan hidup dengan optimal.
Terumbu karang di area daratan sudah banyak yang rusak akibat dibom oleh nelayan-nelayan tradisional penangkap ikan. Sangat ironis, karang ini hancur dalam hitungan detik, sedangkan untuk tumbuh 2 cm saja harus memerlukan waktu selama kurang lebih 2 tahunan.